Halo teman-teman trader semua, balik lagi sama saya Daryl di sini, dan saya juga mau mengucapkan teman-teman yang baru menemukan dan menonton channel saya. Selamat datang buat teman-teman yang baru. Setelah kemarin saya udah upload video tentang cara menentukan arah harga. Saya berharap teman-teman udah nonton dan udah mengerti gimana sih kurang lebihnya cara menentukan arah harga gitu, market mau kemana. Terus teman-teman juga, saya berharap teman-teman udah bisa menentukan swing high, swing low, karena itu penting ya, menentukan swing high, swing low. Dan juga karena selain itu penting, itu juga akan berhubungan dengan materi yang akan saya bahas hari ini. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Sekarang hari ini saya akan mengangkat satu materi atau topik yang disebut itu support dan resistance. Nah, mungkin teman-teman semua di rumah gitu atau dimanapun Anda berada, mungkin teman-teman udah pernah nonton TV terus lihat analis berkhotbah tentang market, terus dia menyebut yang namanya support dan resistance. Supportnya di sini, resistannya di sini. Atau teman-teman juga mungkin pernah baca buku di Gramedia atau dimanapun di internet, terus teman-teman menemukan ini di sini di harga ini adalah supportnya, di sini ada resistance. Tapi teman-teman semua masih bingung gitu, apa sih sebenarnya support dan resistance itu? Nah, hari ini saya akan mengupas tuntas semua tentang support dan resistance. Dimulai dari pengertiannya, dimulai dari jenis-jenis support dan resistance-nya itu apa, terus cara menentukan support dan resistance yang benar, bukan yang benar sih, maksudnya bisa bedain lah support dan resistance besar dan kecil, yang signifikan dan yang tidak. Nah gitu. Seperti biasa, sebelumnya nih saya mau teman-teman mungkin melihat perbedaan perbedaan gambar di video saya sekarang ya. Mungkin gambarnya lebih kayak lebih teredit gitu ya, karena nih saya lagi belajar edit sih. Jadi saya juga mau masukan dari teman-teman, mendingan gambarnya kayak gini atau seperti yang biasa kayak kemarin-kemarin gitu. Ini soalnya saya baru belajar ngedit gitu. Oke, lanjut lagi ke topik. Seperti biasa saya akan bawa teman-teman menjelaskan tentang support dan resistance. Supaya lebih jelas lagi, saya akan bawa teman-teman ke chart seperti biasa, supaya gimana ya, karena di chart itu nanti bakal terlihat dan tergambar lebih jelas. Kalau misalnya saya jelasin secara cuman dari face to face kayak gini, nggak ada chartnya, mungkin itu kurang jelas gitu. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke chart di komputer saya di belakang. Oke teman-teman, kembali lagi di sini. Sekarang kita sudah masuk ke dalam chart. Tapi sebelum saya menjelaskan menggunakan chart, saya akan kasih tahu teman-teman beberapa hal yang tadi saya udah sempat bilang sebenarnya. Jadi pertama saya pengen pastiin lagi kalau teman-teman sudah bisa mengidentifikasi yang namanya swing low dan swing high, karena support dan resistance itu mencarinya pasti menggunakan swing low dan swing high. Jadi kalau teman-teman belum tahu, silakan teman-teman bisa nonton video saya yang sebelumnya ya, yang menentukan arah tren harga. Kemudian saya akan menjelaskan dulu yang apa sih artinya itu support dan resistance. Jadi gini, support dan resistance itu artinya secara gamblang gitu ya, adalah batas bawah dan batas atas. Jadi support itu adalah batasan bawah harga, sedangkan resistance adalah batasan atas harga gitu. Maksudnya apa sih batasan bawah harga dan batasan atas harga? Jadi maksudnya itu adalah ketika suatu harga saham gitu sedang turun ya, turun, ketika dia menyentuh level harga tertentu, harga saham itu akan tertahan dan dia akan melakukan rejection atau rebound gitu ya, mantul lagi ke atas. Nah itu namanya adalah batasan bawah atau yang namanya support. Sebaliknya, kalau resistance itu adalah ketika harga saham itu lagi naik nih, naik, dan dia menyentuh harga level tertentu gitu, dan harganya itu pas menyentuh level harga itu dia berhenti dan kembali mantul ke bawah atau reject ke bawah lagi. Nah itu adalah namanya batasan atas atau resistance. Semoga teman-teman bisa nangkep ya. Kemudian yang kedua,
Support dan resistance itu dibagi menjadi sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama adalah support resistance klasik, yang kedua adalah support resistance dynamic, dan yang ketiga adalah support resistance harmonic. Di sini saya akan menjelaskan tentang support dan resistance yang klasik, yang paling umum, yang paling common gitu ya. Jadi yang dynamic dan yang harmonic saya nggak akan jelasin di video ini, tapi saya akan jelasin di video-video berikutnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Teman-teman harus tahu support dan resistance juga memiliki sifat gitu ya. Jadi yang pertama adalah major support and resistance, atau kita sering bahasa Indonesianya itu adalah support resistance besar. Yang kedua adalah minor support and resistance, atau support resistance kecil. Bedanya apa nanti saya jelasin di chart. Kemudian kegunaannya deh. Kegunaannya support dan resistance ini apa sih gitu ya. Jadi yang pertama, yang paling penting buat saya, ini menurut saya pribadi, kalau saya menggunakan support resistance itu supaya saya tahu harga saham ini tuh bergerak di range berapa sih gitu. Jadi misalnya nih, harga saham tuh bergerak di range 4.000 sampai 5.000 gitu ya. Jadi ketika harga saham itu sampai ke titik 5.000 dan dia koreksi turun-turun terus gitu ya, saya tahu dia turunnya itu bakal kira-kira sampai di level berapa sih gitu. Jadi ketika saya tahu dia turunnya sampai level berapa, itu saya nggak panik gitu ya. Jadi kita bisa mengambil keputusan lebih kepala dingin atau lebih clear gitu. Jadi nggak tercampur dengan emosi atau dengan kepanikan, karena kita udah tahu nih batasan supportnya di mana gitu. Begitu juga saya juga bisa tahu yang namanya titik profit taking saya di mana sih gitu. Saya mau mengambil untung sampai mana. Misalnya saya beli saham di harga 4.000, kemudian ini naik. Kira-kira saya bisa ambil ancang-ancang nih, oh nih harga nih naiknya nih bisa bergerak sampai titik ini nih. Ya udah deh, sebelum sampai titik ini kira-kira udah deket gitu ya, saya mau ambil aja deh daripada nanti dia turun lagi gitu. Jadi saya bisa ambil ancang-ancang untuk profit taking. Jadi menurut saya kegunaannya itu paling penting, support dan kegunaan support resistance paling penting itu ya itu yang tadi saya jelasin. Itu menurut saya pribadi. Tapi kalau teman-teman punya pendapat sendiri ya silahkan aja, sah-sah aja, nggak apa-apa. Tapi menurut saya yang paling penting adalah seperti itu. Kemudian kita langsung aja deh masuk ke chart ya. Saya akan jelasin ke teman-teman cara menggambar support dan resistance. Jadi di sini di chart ini adalah chart IHSG atau JKSE, Jakarta Stock Exchange Composite Index. Dan di sini saya menggunakan chart investing.com, which is itu menggunakan platform dari TradingView. Saya nggak pakai yang chart Nexus lagi kayak kemarin, karena menurut saya agak susah ya pakai chart Nexus. Jadi saya lebih beralih ke si TradingView ini aja karena lebih familiar. Oke, di dalam layar komputer ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada gambar chart seperti ini. Cara menggambar support dan resistance itu adalah cukup mudah, yaitu dengan kita saya bahas support dulu ya. Cara menggambar support itu cukup mudah, yaitu kita tinggal menentukan yang namanya swing low. Harus diingat ya teman-teman, kalau misalnya support itu identik dengan swing low. Jadi kita cari swing low dari harga yang ada di layar ini ya, harga dari JKSE ini atau indeks saham gabungan. Jadi kalau misalnya dari gambar chart ini kita bisa lihat ya, kira-kira di swing low-nya itu di harga sekitar 4.110 maybe ya. Iya, sekitar di harga 4.109. Sebentar, saya jelas, biar lebih jelas saya gedein dulu. Oke. Kira-kira di swing low-nya tuh di titik ini ya, di harga 4.109. Oke. Dan disinilah saya akan menarik garis support. Karena tadi yang seperti saya bilang, support itu identik dengan swing low. Jadi ketika harga swing low yang terbentuk dan harga memantul ke atas, ini bisa saya asumsikan sebagai support gitu. Kalau resistance itu seperti apa? Nah, resistance itu sebaliknya. Kalau tadi support itu swing low, kalau resistance itu berarti kita identik dengan swing high.
Seperti di chart ini kita lihat harga bergerak naik. Ketika dia mencapai level harga di 5.520, harga mantul ke bawah. Nah, berarti di sini bisa saya asumsikan kalau misalnya harga di 5520 ini adalah sebagai level resistensinya dia gitu ya. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa menentukan support itu gimana caranya, cara gambarnya sudah bisa. Terus resisten itu teman-teman juga udah bisa gambarinnya. Masuk ke tadi penjelasan saya yang kedua ya, yang mengenai sifatnya gitu. Jadi kan tadi saya bilang tuh di depan support dan resistance itu punya dua sifat, yaitu major dan minor atau besar dan kecil ya. Bedainnya tuh gimana sih? Jadi gini teman-teman, kita bisa bilang suatu support atau resistance itu adalah sebagai major atau support resistance besar. Itu kalau misalnya ketika harga itu menyentuh level support atau level resistance, harga itu akan reject dan akan mantul itu sangat signifikan teman-teman ya. Contohnya di sini ketika harga turun mengenai level support yang tadi kita gambar, harga reject. Dan pas reject dia koreksi lagi, di sini dia retest mau nembus yang support berikutnya tapi nggak berhasil, malah dia false break ke atas dan kemudian memantulkan harga signifikan sekali nih teman-teman, bisa lihat ya, ke atas terus. Nah, karena dia bisa memantulkan harga sangat signifikan seperti ini, kita bisa asumsikan kalau misalnya level support di 4109 ini adalah support yang major. Begitu juga dengan level resistance yang di harga 5520 ini. Ketika harga bergerak naik terus dan dia mendekati level 5520, kemudian dia koreksi, dia retest lagi ke atas, pas dia mengenai 5520, kemudian teman-teman bisa lihat sendiri ya, dia mantulin harga, wow gila banget nih, turunnya sadis banget atau signifikan banget. Nah, di sini kita bisa simpulin nih, kalau misalnya level harga di 5520 itu adalah resisten yang signifikan atau yang major gitu. Nah, kita tadi udah bisa nentuin nih yang major support dan major resistance seperti apa gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau yang minor gimana nih? Nah, minor itu terjadi biasanya dan hampir dipastikan sih, itu ada di range-nya si major. Jadi di dalam range resistance dan supportnya si major, di dalamnya ini tuh yang kecil-kecil ini ada support resistance lagi. Nah, itulah yang kita sebut dengan minor support resistance. Bisa saya gambarin, kalau saya gambarin saya pakai warna lain. Di sini kita lihat ya, di sini ada minor support. Kita gambarin lagi, terus kemudian di sini juga minor sebentar. Di sini minor support dan kemudian di sini ada minor resistance. Sorry, nggak kegambar. Level ini minor resistance. Kemudian di sini juga ada level. Di level ini juga ada minor support. Di level ini juga ada minor support. Kemudian di level ini juga ada minor support. Dan di sini ada di sini ada resistance. Saya gambarin warnanya beda, yang resistance. Terus di sini juga ada resistance. Oke. Nah, garis-garis yang saya buat ini, yang tadi saya di swing low-nya ini saya buat, ini adalah minor support dan minor resistance-nya gitu. Jadi semoga teman-teman bisa nangkep perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya minor support dan resistance itu dia tetap menahan harga, tapi ketika harganya itu mantulnya itu nggak terlalu signifikan, nggak segede si major support atau major resistance-nya gitu. Jadi semoga teman-teman bisa nangkep ya perbedaannya ya. Kemudian ada satu konsep lagi yang saya mau sharing ke teman-teman. Ini juga cukup penting ya. Jadi gini teman-teman, setiap support atau resistance yang sudah di break gitu ya, dia akan menjadi
lawannya gitu. Jadi maksudnya gini, kalau supportnya, kita berbicara support, kalau support di break, di masa depan itu support yang di break itu bisa menjadi resistance. Sebaliknya, kalau misalnya resistance yang di break, di masa depan dia bisa menjadi support gitu. Contoh biar lebih jelas. Contoh di sini teman-teman ya. Di sini nih kita lihat. Sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Saya kasih lingkaran biar lebih enak bacanya. Gimana ya bikin lingkarannya? Ini aja saya kasih tanda deh. Di sini teman-teman kecilin. Oke, seperti teman-teman bisa lihat ya, yang saya kasih tanda ini adalah minor support ya. Ketika minor supportnya ini ditembus, teman-teman bisa lihat ya, ini di bar ini nih, di bar yang seperti yang ini, minor supportnya itu ditembus des ke bawah. Terus dia kemudian ketika ditembus, harga ke bawah, kemudian dia mantul lagi ke atas. Nah, ketika mantul ke atas ini teman-teman lihat deh, support yang tadinya level harga yang di sini tadinya jadi support, ketika harga berangkat naik dan mendekati level ini lagi, dia menjadi resistance. Nah, maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi ketika support ditembus dan harga merangkak naik, level support yang dulunya jadi support di masa depan itu bisa menjadi resistance. Sebaliknya teman-teman ya. Nah, sebentar. Oke, sebentar. Sebaliknya, ini saya tandain nih di sini. Nah, level harga ini teman-teman ya, swing high yang di sini kecil ini ya. Ini adalah minor resistance. Tapi teman-teman lihat deh, ketika minor resistance ini di break ke atas, dia ke atas gitu ya, dan harga berkutat-kutat di level ini ya, nggak kemana-mana, dan harga mulai koreksi lagi mendekati level si resistance tadi nih yang minor ini. Ketika harga itu mendekati level resistance yang sebelumnya itu, dia nggak nembus, tapi dia berhenti di sini dan dia mantul lagi ke atas. Nah, itu yang saya tadi bilang, resistance yang ditembus akan menjadi support di masa depan. Jadi resistance yang tadinya di sini ini jadi support nih sekarang nih di sini. Itu teman-teman maksudnya. Jadi gini, intinya teman-teman kalau gambar support dan resistance yang harus diingat itu pertama adalah teman-teman cari dulu nih major support dan major resistance-nya itu yang mana sih gitu. Jadi teman-teman udah tahu ada gambaran besarnya, barulah teman-teman cari yang minornya support resistance gitu. Kemudian setelah teman-teman udah ketemu major dan minor support resistance itu, teman-teman baru bisa mulai untuk forecast atau membaca chart kira-kira price action ini mau seperti apa nih. Dia mau mantul lagi ke atas atau dia mau lanjut ke bawah gitu. Teman-teman bisa gabungin apa ya, ilmunya itu dengan ilmu yang kemarin saya udah upload juga videonya, yaitu cara menentukan arah harga dengan cara trendline dan segala macam. Lower high, lower low, higher high, higher low yang kemarin teman-teman bisa gabungin, dan saya bisa bilang ini bakal menjadi suatu tools yang sangat cukup powerful ya, cukup bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan entry ataupun keluar dari market gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya dari saya untuk video hari ini. Semoga teman-teman bisa terbantu atau bisa lebih mengerti lagi tentang pasar saham gitu ya, dengan adanya tutorial dari saya tentang support resistance ini. Semoga bisa lebih membantu lagi teman-teman buat trading di saham. Berikutnya saya akan terus kasih tutorial seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi belum mengerti nih, kira-kira belum terlalu nangkep, ada yang miss, ada yang apa, teman-teman gak usah ragu untuk komen dan tanya di bawah gitu, di kolom komen. Teman-teman tanya nih apa yang teman-teman nggak ngerti, teman-teman boleh nanya. Terus teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe kalau teman-teman berasa video saya ini bermanfaat, karena saya nggak mau teman-teman ketinggalan
video yang bakal saya upload terus ke depannya. Kalau teman-teman berasa ini video bagus, teman-teman bantuin saya untuk kasih like. Kalau misalnya menurut teman-teman biasa aja atau jelek, teman-teman kasih thumbs down juga, it's okay, nggak apa-apa. Dan saya berharap teman-teman bisa sharing ke kerabat atau teman atau keluarga dari teman-teman yang kira-kira berminat untuk investasi di dunia saham dan masih belum mengerti apa-apa gitu, karena saya percaya video yang saya upload ini bisa membantu mereka juga gitu. Oke, akhir kata, thank you teman-teman. Jangan lupa buat terus mengikuti video-video saya dan thank you for watching. Bye bye. Ini low yang pertama, ini low yang kedua atau titik harga terendah yang kedua. Ketika dia turun lagi membentuk low yang kedua seperti ini,